disampaikan oleh Bang Eriko maupun juga pada debat yang kedua gitu. Kalau kita lihat apa indikasinya? Indikasinya adalah orang ekspektasi menonton debat tinggi. Tetapi ketika dilihat dalam hasil survei itu pengaruhnya kecil. Artinya debat itu tidak mampu untuk mempengaruhi pilihan orang, terutama orang-orang yang belum menentukan pilihan atau orang-orang yang masih ragu-ragu atau bimbang. Harusnya, idealnya tentu debat bisa menjadi referensi utama bagi publik untuk menentukan pilihan sehingga dia betul-betul mantap untuk memilih. Gitu ya. Apalagi kita pemilu kita sekitar 30 hari lagi ya, 35 hari, 30 hari lagi gitu. Jadi waktu yang sangat dekat gitu ya. Nah, jadi kita sebagai pemilih tentu sangat berharap betul kandidat tim sukses gitu ya memahami bahwa kita punya konsen yang sama untuk berharap yang lebih banyak kepada kualitas debat gitu ya. Dan kalau kita lihat dalam proses debat, saya kira tadi pertanyaan Mas Doni menarik. Apakah nanti Sandi akan sungkan atau tidak? Atau apakah Sandi akan dianggap tanda petik kualat atau tidak ketika mendebat kiai gitu ya? Nah, kita perlu bedakan menurut saya dua hal gitu ya, status gitu ya. Pertama, dalam status politik tentu posisinya setara. Secara politik, status Kiai Ma'ruf dan Sandi tentu setara. Mereka sama-sama dicalonkan oleh koalisi partai, sama-sama memenuhi persyaratan pencalonan, sama-sama menjadi status sebagai calon wakil presiden, dan kalau mereka terpilih, mereka akan menjadi wakil presiden kita. Statusnya sama. Jadi tidak ada alasan soal sungkan-sungkan segala macam, menurut saya tidak ada alasan gitu ya. Dan yang kedua, status keagamaan ini mungkin yang akan berbeda gitu ya. Status keagamaan, Kiai Ma'ruf adalah mantan Rois Am PBNU, dan ini yang membuat statusnya menjadi berbeda. Tapi karena eventnya adalah event politik, tentu statusnya menjadi setara, statusnya menjadi sama gitu ya, sama-sama sebagai kandidat calon wakil presiden gitu. Dan kenapa debat menjadi penting dan kenapa kita perlu tagih kepada kedua kandidat ini? Pertama adalah kita ini sebagai pemilih sudah jenuh. Kampanye yang panjang, kemudian sisi inovasi yang tidak muncul dengan kuat yang kita tangkap dalam debat pertama dan debat kedua. Di saat yang sama, publik kita ini juga kalau kita lihat partisipasi offline-nya itu juga relatif mengalami penurunan dibandingkan dua pemilu sebelumnya. Dan orang menunggu sekali debat ini. Kalau debat tidak mampu untuk menghadirkan sesuatu yang baru, orang tentu akan menjadi kecewa dan ini tentu juga akan mempengaruhi partisipasi pemilih kita gitu ya.